Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji kita persembahkan untuk Allah. Wassalatan wassalaman ala Rasulillah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikanlah salawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat rahimakumullah. Izinkan saya memberikan penghargaan penghormatan kepada pengurus masjid, para khadamul masjid yang telah melakukan banyak perbaikan untuk Masjid Raya ini sehingga ada pengajian tausiah sebelum salat zuhur. Semoga Allah membalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, kita semua tanpa kecuali orang yang telah menetapkan diri sebagai muslim, mukmin dan muttaqin. Karena itu kita bersyahadah, bersaksi, itu sebenarnya bersumpah bahwa sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Itu komitmen kita. Dalam komitmen tersebut tentu ada konsekuensi. Maka kajian zuhur kita coba membinjek sedikit dari konsekuensi itu. Karena kajian terhadap syahadah Allah, asyhadu an la ilaha illallah, itu agak sedikit rumit. Kita ambil aja bagian kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Allah itu sudah pasti sejak dulunya sampai kapan, entah sampai kapan, itu gaib. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu sebelumnya tidak gaib. Di zaman beliau hidup, sekarang gaib oleh kita. Maka ini mungkin yang disebut oleh banyak ulama gaibnya gaib idafi, sementara Allah gaibnya gaib hakiki. Lalu apa menurut Allah atau bagaimana menurut Allah konsekuensi kalau kita sudah bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah? Paling tidak di dalam Al-Quran ada 4 konsekuensi. Satu, mesti ittiba kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sudah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Konsekuensinya pertama adalah ittiba. Ittiba itu dalam bahasa kitanya ngikut, ikut, manut. Yang kedua, tiru atau uswah. Yang ketiga, taat, mengerjakan seluruh yang diajarkan kepada kita, ambil semua yang diberikan dan hentikan semua yang dilarang. Yang terakhir, doa. Kita mesti mendoakan Rasulullah yang kita sebut dengan sholawat. Didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Muhammad.
Ya Allah, berikanlah salawat untuk Nabi Muhammad. Kita sebut dengan salawat. Itu sebenarnya kita mendoakan Allah, mendoakan Rasulullah. Semoga ia mendapat salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita ambil satu dari yang 4 itu, yaitu ikut. Dalam bahasa Al-Quran, ittiba, fattabi'u, maka hendaklah kamu ikuti Rasulullah Muhammad SAW itu. Lalu surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman di situ begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah ya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad memang tugasnya mengatakan itu. Sebagai rasul, dia wajib menyampaikan kepada umatnya. Lalu dia diperintah mengatakan, "Qul," katakanlah ya Muhammad. "In kuntum tuhibbunallah," jika kalian semua betul mencintai Allah. In kuntum tuhibbunallah, jika engkau atau kalian semua mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Akunya bukan Adrian, tetapi akunya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar ia mengatakan kepada umatnya, bila kalian mencintai Allah, ikuti aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungan ayat, yuhibbukumullah, maka kalian juga akan dicintai oleh Allah. Jemaah sekalian, kalimat seperti ini, kalimat bersyarat dan ada jawab syarat, kemudian ada jalan keluarnya. Allah bertanya dan menyuruh Nabi Muhammad menanyakan kepada umatnya, betulkah kalian mencintai Allah? Kalau ya, ikuti Nabi Muhammad. Artinya kalau tidak ikut Nabi Muhammad, itu percuma mencintai Allah. Jadi mencintai Allah mempunyai konsekuensi ikut Nabi Muhammad. Itu konsekuensinya. Yuhibbukumullah, baru kita juga dicintai oleh Allah. Bila tidak, maka tidak. Bila kita mencintai Allah tidak ikut Nabi Muhammad, maka kita tidak dicintai oleh Allah. Itu artinya bahwa Allah mau membalas cinta umat apabila umat itu mengikuti Nabi Muhammad. Bila dia tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka cintanya tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sedihnya bila cinta tidak dibalas. Sakit. Jemaah sekalian, lalu Allah mengatakan, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kelanjutan ayat, kamu akan aku ampuni. Ampunan Allah tersedia untuk kita. Dosa-dosa kecil, kekhilafan itu akan diampuni. Innallaha ghafurur rahim. Karena Allah itu memang maha pengampun. Jamaah sekalian, surat Ali Imran ayat 31 ini menjadi dalil bahwa mengikut Nabi Muhammad adalah wajib. Lalu bagaimana mengikut? Apanya yang kita ikuti? Ikuti akidahnya, keyakinannya, imannya, tauhidnya, dan ikuti ibadahnya. Jadi kita beribadah itu mengikut cara beribadah Rasulullah Muhammad SAW. Tidak bisa tanpa mencontoh Rasulullah, tanpa ikut Rasulullah, kita tidak bisa beribadah. Karena itu kita selalu berusaha belajar bagaimana beribadahnya Rasulullah. Mungkin ibadah-ibadah yang besar
kita sudah sangat paham. Tentu ada ibadah-ibadah kecil seperti ibadah-ibadah sunnah. Jamaah sekalian, marilah kita semua ikut keimanan, akidah, tauhid Rasulullah dan ikut cara-cara beribadah Rasulullah. Semoga kita mendapat hidayah selalu dan kita akan diampuni oleh Allah apabila mendapat kesalahan, dan semoga Allah membalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an